Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 4, judul renungan kita hari ini adalah, Rahasia Setan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 6 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan,
Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Roma 6 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah selalu berdiri di antara orang Kristiani dan musuh mereka. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang instruktur kursus mengemudi di Jerman dihentikan oleh polisi setelah mengalami kecelakaan kecil dengan sebuah truk. Ketika SIM-nya diminta, ia tidak dapat menunjukkannya. Ia telah mengajar banyak murid selama lebih dari 40 tahun tentang cara mengemudi. Tetapi ternyata ia sendiri tidak mempunyai SIM. Bertahun-tahun sebelumnya, ia gagal dalam ujian mengemudi. Dan ia takut untuk mencoba lagi. Ia merahasiakan fakta ini karena merasa malu. Setan juga memiliki rahasia masa lalu. Ia tidak ingin orang mengetahui hal itu. Apakah rahasianya? Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memisahkan kita dari Allah. Musuh kita ini tidak ingin siapapun mengetahui fakta ini karena ia berhasrat agar orang yang tidak percaya tetap dikuasai oleh dosa dan orang percaya terjerat di dalamnya. Memang benar bahwa karena dosalah kita menjadi terpisah dari Allah. Akan tetapi, tatkala Yesus wafat di kayu salib, Dia memikul semua dosa kita dan menanggung hukuman mati kita. Allah kemudian membangkitkan Yesus dari kematian, dan kini Dia memerintah di surga. Apabila kita mempercayai apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, dimulailah suatu hubungan dengan Allah dan dosa tidak lagi menguasai kita. Rasul Paulus menulis, dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, kita tidak lagi terpisah dari Allah. Kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Rahasia setan telah terbongkar. Uluran tangan Tuhan terbuka bagi mereka yang tertindih dosa. Dia mengangkat beban di hati dan memberikan damai sejati. Kasih Allah dinyatakan. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasinya ke bumi untuk misi keselamatan telah membuktikannya. Semuanya itu karena Allah adalah kasih. Dalam Alkitab, tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman atau Allah adalah pengharapan, tetapi Allah adalah kasih atau Allah itu kasih. Kasih adalah hakikat Allah, sifat dari Allah, atribut Allah. Kasih yang sejati senantiasa harus dibuktikan. Tidak ada kasih yang tidak bertindak untuk mereka yang dikasihinya. Hal yang sama pun dilakukan Allah. Ia mengasihi umat manusia yang sudah di dalam dosa. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus umat manusia yang telah berdosa itu.
Semua agama di dunia ini mengajarkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Tetapi mereka tidak dapat memberikan satu contoh konkret tentang kasih Allah. Paling mereka mengatakan bahwa Ia memberikan kita hidup dan rejeki. Semua itu hanyalah sesuatu yang abstrak. Lain dengan pengajaran Alkitab, Allah membuktikan kasih-Nya dengan jalan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, justru untuk orang yang mendukakan hatinya oleh karena keberdosaan umat tersebut. Ada banyak orang yang mau mati untuk mereka yang dicintainya. Pernah dituturkan ada seorang ibu yang hamil tua. Ia menderita tekanan darah tinggi. Dokter mengatakan bahwa anak itu harus dikorbankan demi keselamatan ibu tersebut. Sang ibu menolak anak itu dikorbankan. Ia rela mati demi anak itu, sebab anak itu adalah satu-satunya harapan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan. Sebab suaminya menderita sakit tertentu, sehingga tidak mungkin lagi menurunkan anak. Karena kasihnya kepada suami yang merindukan keturunan, ibu itu mengorbankan hidupnya. Namun tidak demikian dengan Tuhan, Ia justru mau mati untuk orang yang sungguh menjadi musuhnya. Di dalam diri Yesus yang mati di kayu salib itu, kita melihat murka Allah atas dosa, sekaligus cinta kasih Allah atas umat manusia. Di Taman Getsemani itu Yesus memohon agar cawan itu dilalukan dari dirinya. Tetapi Sang Bapa diam, oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Sebab tidak ada jalan lain bagi manusia untuk selamat, jikalau Yesus tidak naik ke kayu salib itu. Kasih Allah mengilhami kasih kita. Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia menyatakan kasih ini melalui pemberian anaknya, yang diutus sebagai penebus. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia, mengasihi satu sama lain. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepadanya dan kasih satu sama lain hendaknya memacu kepercayaan kita tanpa takut. Karena kita telah mengalahkan dunia seperti Kristus. Dalam Dia, sebagai penebus dunia dan sebagai anak Allah, kita mengikrarkan iman melalui Roh. Orang yang tanpa kasih tidak mengetahui apa-apa mengenai Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai komunitas orang percaya yang sudah mengalami kasih Yesus? Pertama, kita bisa melihat bahwa dikasihi Tuhan tidak berarti pasif, namun suatu hal yang aktif. Dalam Efesus 4 ayat 17-32, Paulus dengan gamblang memaparkan bahwa kita sebagai manusia baru yang sudah mengalami kasih Yesus harus hidup lebih memuliakan Allah daripada waktu kita masih menjadi seteru Allah. Kita harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita mengizinkan seluruh hidup kita dikontrol dan dikuasai oleh kasih Allah, dengan cara menjaga hubungan kita tetap dekat dengannya setiap hari dan hidup taat kepada firman-Nya dan jangan berbuat dosa lagi. Kedua, kita belajar untuk memberi kasih. Kasih Allah memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan belajar mengasihi musuh kita sekalipun. Hanya jika kita mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena jika seseorang mengatakan mengasihi Allah namun tanpa kasih kepada sesama adalah pendusta. Kita harus menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah karena kasih Allah saja.
Dengan kesadaran bahwa kita dikasihi Allah dan kita tidak bisa hidup tanpa kasih-Nya, maka hidup kita akan senantiasa diperbaharui dan dikuasai oleh kasih-Nya. Dan tiada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Karena itu, marilah merespon kasih Allah itu dengan saling mengasihi sesama manusia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Jika kita punya kasih, maka ketakutan pun akan hilang. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kebalikan dari rasa takut adalah iman. Itu salah. Kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, ketakutan kabur lewat pintu belakang. Kita tidak akan bisa merasa takut dan mengasihi di saat yang sama. Itu tidak akan terjadi apabila ada kasih yang sejati. Ketika kita memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka kita tidak perlu takut. Tidak ada orang tua yang berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan anak-anak mereka oleh karena iman. Mereka melakukannya oleh karena cinta kasih. Orang tua akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keluarga mereka karena mereka sayang pada mereka. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang kita lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita mulai merasa ketakutan muncul di dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan yang membuat kita gelisah. Maka, kita perlu berhenti sejenak. Kemudian, fokuskan pikiran kita dan ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri dengan lantang, "Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Engkau ada di sisiku. Aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukannya dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu." Tuhan tak ingin kita gagal. Dia ingin kita berhasil dengan yang sedang kita lakukan dalam hidup dan berhasil mencapai tujuan kita. Ketika kita fokus pada kasih-Nya, maka kita tidak akan merasa takut. Kasih-Nya yang sempurna mengusir semua ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita fokus pada diri kita sendiri. Itu bukanlah kasih. Sebaliknya, ketika kita mengasihi, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi pada apa yang dibutuhkan orang lain. Itulah kasih. Ketakutan adalah dasar dari banyak hal yang negatif, seperti mencuri, marah, kasar, dan lain sebagainya. Hanya kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan, yang dapat melenyapkan segala ketakutan kita. Di saat kita menyadari Bapa Sorgawi begitu mencintai kita, ketakutan dan kekhawatiran kita pun hilang. Ketika Zakeus mengerti bahwa Yesus mengasihi dirinya, Zakeus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu bukti bahwa kasih mengubah Zakeus dan membuatnya tidak lagi takut miskin. Manakala rasa takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh syukur, bahwa Allah itu kekal abadi dan maha sempurna. Dia baik, Dia adalah sumber segala kebaikan.
satu-satunya yang baik. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi diri kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita, bukan seperti kehampaan yang ditawarkan oleh dunia yang menekankan kekuasaan, kekayaan dan pencapaian prestasi duniawi. Allah sangat dapat dipercaya, dan rencana-rencananya untuk kita sungguh besar adanya. Hanya Dia yang dapat memenuhi diri kita secara sempurna. Kasih-Nya dapat mencakup semua kebutuhan jasmani dan roh kita sementara kita belajar menyerahkan hati kita kepadanya. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikit ketakutan yang akan kita terima. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Apa artinya mati terhadap dosa? Ungkapan, mati terhadap dosa, berasal dari Roma 6 ayat 11 berkata, demikian pula, hitunglah dirimu sendiri mati terhadap dosa, tetapi hidup terhadap Allah di dalam Kristus Yesus. Di sini, kontras dibuat bahwa, mati terhadap dosa, berarti, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka yang beriman kepada Yesus tidak lagi membiarkan dosa mengendalikan hidup mereka. Sebaliknya, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Paulus memperluas konsep ini dalam Roma 12 ayat 1-2 berkata, sebab itu, aku menasihati kamu, saudara-saudara, karena kemurahan Allah, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah hakikatmu yang sebenarnya dan ibadah yang benar. Jangan mengikuti pola dunia ini, tetapi ubahlah dirimu melalui pembaharuan pikiranmu. Kemudian Anda akan mampu menguji dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak-Nya yang baik, berkenan, dan sempurna. Ungkapan, pengorbanan yang hidup, adalah sebuah paradoks. Pengorbanan tidak hidup, mereka mati. Namun ini merupakan ringkasan yang baik dari kehidupan Kristen, karena kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Penekanannya di sini adalah menjalani kehidupan yang berbeda sebagai hasil keselamatan Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti pola dunia tetapi hidup sesuai kehendak Tuhan. Mati terhadap dosa bukan berarti kita tidak berdosa. Paulus menjelaskan bahwa dia terus bergumul melawan godaan dan dosa. Sebab bukan hal baik yang ingin kulakukan, melainkan hal jahat yang tidak ingin kulakukan, inilah yang terus kulakukan. Sekarang, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang melakukannya, melainkan dosa yang diam di dalam aku yang melakukannya. Jika Paulus dapat menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa, maka kita tentunya akan terus melanjutkan konflik kita dengan dosa sampai kita mencapai surga. Mati terhadap dosa berarti kita tidak perlu lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita. Roma 6 ayat 17 mengajarkan bahwa meskipun kamu dulunya adalah budak dosa, dari dalam hati kamu telah menaati pola pengajaran yang kini menuntut kesetiaanmu. Sebelum Kristus, kita adalah budak dosa. Sekarang kita memiliki guru baru. Dosa tetap ada, namun kita tidak lagi didominasi olehnya. Sebagai orang Kristen, kita memiliki roh Tuhan di dalam diri kita untuk memberdayakan kita. Namun, kita masih menghadapi godaan dan harus berusaha melawan dosa. Kita dapat hidup mati terhadap dosa ketika kita mengikuti Kristus.
dengan mengetahui bahwa Tuhan kita suatu hari nanti akan menghapuskan kutukan dosa. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salah satu slogan yang terus dipegang oleh para reformator adalah Soli Deo Gloria, segala sesuatu hanya bagi kemuliaan-Nya, segala sesuatu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dinyatakan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya bahwa Tuhanlah sumber dan juga alasan segala sesuatu ada dalam kehidupan ini. Lalu akhirnya, segala sesuatu bagi Dia. Dia adalah tujuan akhirnya, karena segala sesuatu kembali kepadanya dan untuk memuliakan Dia selamanya. Hal ini sangat penting untuk kita mengerti, karena jika tidak maka hidup kita akan keluar dari kehendak Allah. Saat kita salah memahami, maka tujuan hidup kita bukanlah memuliakan Tuhan, namun memuliakan diri sendiri. Ingatlah bahwa manusia dirancang untuk hidup menggenapi tujuan ilahi, yaitu memuliakan Dia. Apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu mencakup dua segi. Pertama, kemuliaan intrinsik, yaitu kemuliaan yang telah dimiliki Allah pada dirinya sendiri. Hal ini dapat diibaratkan dengan terang yang dimiliki matahari, baik diterima atau dihindari orang, diakui atau diabaikan orang. Terang itu telah ada pada matahari. Terang matahari itu terus-menerus bersinar. Demikian pula kemuliaan Allah telah ada pada dirinya sejak kekekalan hingga selama-lamanya. Kemuliaan Allah itu terus-menerus memancar, tanpa dipengaruhi oleh respon makhluk terhadap dirinya. Kedua, kemuliaan yang diberikan makhluk kepada Allah. Setiap manusia hendaknya menyadari kemuliaan Allah, dan memuliakannya. Alkitab mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengapa harus memuliakan Allah? Pertama, karena keberadaan Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang mulia dan sudah selayaknya dimuliakan. Kedua, karena segala perbuatannya, Dia yang menciptakan kita, Dia telah menebus dan menyelamatkan kita, dan Dia mengasihi, memelihara dan memberkati kita. Ketiga, karena kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Semua orang yang disebut dengan nama-Nya, diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Bahkan segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Menurut Bapak Gereja Ignatius Loyola, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Maka jalanilah hidup ini dengan tujuan, yaitu untuk kemuliaan-Nya. Kitab suci mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimanakah seseorang itu bisa memuliakan Tuhan? Ada beberapa cara hidup kita untuk memuliakan Tuhan, antara lain:
Pertama, hidup mulia dalam kekudusan. Hidup mulia di sini adalah hidup mulia dalam pemandangan Allah dan bukan dunia. Bagi dunia, mulia adalah terhormat, kaya, sukses, prestasi dan populer. Namun seperti yang kita ketahui, kita memuliakan Allah bukan dengan cara kita, melainkan dengan cara Allah. Dan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hidup mulia untuk memuliakan Allah dikerjakan bukan dari luar diri kita, melainkan dari dalam diri kita, yaitu sikap hati kita. Hidup mulia dengan mengerjakan kehendak Allah dengan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang suci dan murni? Yang dapat kita lakukan adalah mengakui dosa kita dan meminta ampun atasnya. Kedua, mengucap syukur. Allah berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku." Pengucapan syukur adalah sebuah pujian kepada Allah dari sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan Allah yang memegang kendali atas segalanya. Paulus berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah." Kita mengucap syukur karena kita meyakini bahwa segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, segala sesuatu itu ada dalam kontrol kekuasaan-Nya, sehingga sampai-sampai burung pipit pun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Mu. Ketiga, mengelola ciptaan Tuhan. Setiap individu yang ada di dunia ini mempunyai hak untuk menguasai, namun tidak berarti kita bisa berbuat segala sesuatu sesuka hati kita. Namun memiliki tugas untuk mengelola semua ciptaan yang lainnya. Ini mengartikan jika kita tidak memiliki tujuan untuk menguasai antar sesama manusia, dan jika ini terjadi, maka kita sudah melanggar kodrat yang sudah Tuhan berikan. Karena itu, muliakanlah Allah di sepanjang hidup kita. Dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 22 mengatakan, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Dimerdekakan berarti tindakan Allah yang memerdekakan, bukan karena usaha manusia untuk membebaskan dirinya. Dimerdekakan dari dosa berarti kita terbebas dari dosa dengan kasih karunia dari Tuhan. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Seringkali kita mendengar bahkan mengatakan bahwa segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus, tetapi mengapa kita masih dapat jatuh dalam dosa, bahkan bergumul dalam dosa? Di dalam hidup kita ada dua macam perhambaan. Sekalipun kita telah mengalami penebusan di dalam Kristus, itu bukan berarti kita otomatis dapat menyerahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran. Karena ternyata kita masih terus bergumul dengan kekuatan yang lain yang bisa menggoda kita dan menguasai kita, yaitu kekuatan manusia daging kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan iblis yang menguasai dunia ini.
Iblis masih terus bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita supaya iblis membawa sebanyak mungkin untuk menjadi pengikutnya. Sebenarnya iblis sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjatuhkan kita, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Lalu mengapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Karena kita sendiri yang menyerahkannya kepada iblis. Karena keputusan untuk jatuh di dalam dosa ada di tangan kita. Bila kita jatuh dalam dosa itu bukan karena siapa-siapa melainkan karena keputusan yang kita buat untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seringkali kita kurang berjaga-jaga atau lalai, sementara iblis terus-menerus mengincar anak-anak Tuhan untuk dapat diterkam dan menguasainya. Kalau hari ini ada yang terikat dengan dosa, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunannya dan jangan berbuat dosa lagi dan terus berjaga-jaga. Kita tidak bisa hidup dalam dua perhambaan. Di satu sisi kita hidup sebagai Tuhan dan di sisi lain kita menjadi hamba iblis. Tuhan mau supaya kita hanya menjadi hambanya atau hamba kebenaran dan menyerahkan tubuh kita dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Itu sebabnya Tuhan menegur jemaat di Laodikia dengan keras. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan mau kita tidak suam-suam kuku. Hati Tuhan mengingini kita benar-benar panas atau dingin, artinya kita tidak bisa kompromi dengan dosa karena Tuhan itu kudus dan Dia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Karena itu, jika kita jatuh dalam dosa, segeralah mengaku dosa agar kita dimerdekakan Tuhan dari kuasa dosa itu. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami
Kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.